warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan BDR. Sebelum BDR, kalian jangan lupa daftar hadir untuk di list di grup masing-masing. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas di buku tugas dan nanti di-share ke grup ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tentang prokes, protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, pada kesempatan kali ini di semester kedua dimulai dari bab 5, yaitu materi pelajaran membuat kesepakatan melalui negosiasi. Bapak yakin kalian pernah melakukan negosiasi ya, atau kesepakatan-kesepakatan, di mana negosiasi itu digunakan untuk berinteraksi sosial untuk mencari penyelesaian ya secara bersama-sama dari pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Misalnya yang satu ingin menjual, yang satu pasti ada pembelinya. Nah, antara pihak penjual dan pembeli itu harus ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, jual beli itu tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang lainnya, misalnya kesepakatan kamu misalnya untuk kerja kelompok atau kegiatan-kegiatan yang lain. Satu misalnya kamu bernegosiasi untuk jual beli. Memang kamu bukan penjual, tetapi satu ketika kamu misalnya HP-nya sudah jadul, kemudian melihat teman HP-nya yang baru-baru, maka ada keinginan kamu untuk menjual HP itu. Keinginan menjual HP kamu itu misalnya harganya 750.000. Kalian tawarkan atau kamu tawarkan kepada teman-teman. Ternyata ada teman kamu yang misalnya berminat dan penawarannya itu cukup mendekati keinginan kamu, misalnya 700.000 rupiah. Dari kamu keinginan menjual 750.000, ternyata ada yang menawar 700. Ya, karena sudah mendekati, maka kamu buat kesepakatan, jadilah jual beli tersebut. Nah, itulah barangkali hasil dari negosiasi tadi, terjadilah kesepakatan. Contoh yang kedua, misalnya kamu ada kegiatan kerja kelompok ya, oleh guru kamu harus kerja kelompok. Maka karena kelompok itu misalnya ada 5 orang, A, B, C, D, E, maka masing-masing mencari kesepakatan di rumah siapa nih, karena di sekolah sudah jelas tidak boleh, sedang dalam keadaan corona, maka kamu buat kesepakatan di rumah si A, di rumah si B, di rumah si C, di rumah si D atau si E. Ternyata setelah kalian mengadakan negosiasi atau kesepakatan di rumah si C, karena misalnya rumah si C itu sangat berdekatan atau ada di tengah-tengah, dari A dekat, dari B dekat, dari D dekat, ternyata akhirnya sepakat di rumah si C. Nah, itulah, jadi sekali lagi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, pihak tersebut jelas berusaha menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, pada pembelajaran kali ini
kalian buka nanti halaman 151 ya. Di situ ada 3 teks yang harus kamu pelajari. Teks yang pertama adalah pembeli dan penjual. Kemudian tugasnya kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian teks yang kedua atau wacana yang kedua, HP baru antara Rani dan Ayah. Kalian baca dengan seksama, kemudian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan yang terakhir, teks ketiga, teks berjudul Terima kasih Bu Mia. Baca juga dengan baik ya, supaya kamu mengerti apa isinya, dan jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Demikian mungkin pertemuan minggu ini. Silakan selamat bekerja, dan kalian kumpulkan tugasnya atau di share ke grup dan ditulis di buku tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.